Menantu Super. Bab 5061-5070. Bab 5061, yakin. Bagaimana saya bisa meyakinkan Anda dengan tulus bahwa saya seperti ini sekarang? Saya pikir Anda sebaiknya membiarkan saya berbeda pendapat. Han Sanqian berkata, bagaimanapun, tidak ada yang akan mengingat kita entah berapa tahun lagi. Proses hari ini, orang lain hanya akan mengingatnya. Berpikir bahwa kamu akhirnya mengalahkan aku yang sakit dan lemah setelah pertarungan yang sulit. Tentu saja, sebagai pemenang, kamu dapat merusak sejarah dan mengatakan bahwa kamu mengalahkanku di masa kejayaanku, bahkan bukan pertarungan yang sulit, tapi membunuh. Ngomong-ngomong, jika aku mati dan kalah, bolehkah aku melompat keluar dari peti mati dan membalasmu? Benarkah? Dalam seni bahasa, Han Sanqian adalah orang yang diejek dan diejek oleh orang lain. Dia tidak pernah makan daging babi dan melihat babi berlarian. Secara alami dia pandai menimbulkan kebencian. Troll selalu berbicara dengan kekuatannya. Dulu, kebanyakan dari mereka hanya membunuh siapapun yang mereka lihat jika mereka tidak bahagia. Bagaimana mereka bisa memiliki pemikiran dan pengalaman untuk bertarung dengan orang di sini? Itu terbatas pada penindasan fisik Han Sanqian saat ini, jika tidak, dia pasti ingin memotong Han Sanqian menjadi beberapa bagian. Diejek seperti ini, dia tentu saja sangat marah. Sialan, aku bahkan tidak repot-repot melakukan hal-hal licik ini. Jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa diyakinkan? Han Sanqian secara tidak sengaja mengungkapkan senyuman mencibir, tentu saja mudah untuk meyakinkan saya. Bertarunglah dengan saya dengan jujur. Tentu saja, pemenang akan menjadi pemenang dan yang kalah akan menjadi pecundang. Jika kalah, Anda kalah. Tidak ada yang perlu disesalkan. Mengatakan, oke, ayo bertarung dengan jujur. Meridian tubuhku sekarang terputus. Kamu juga tahu betapa aku sangat menderita karena bertarung denganmu. Oleh karena itu, jika kamu ingin aku mengambilnya, caranya sangat sederhana. Saat aku pulih, kami akan membuat rencana yang baik. Untuk orang terbuang sepertimu, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai kamu pulih? Bagaimana kalau 7 hari di dunia luar? Bagaimana jika kamu belum pulih setelah 7 hari? Jika 7 hari telah berlalu dan saya belum pulih, maka wajar saja jika saya, Han Sanqian, tidak kompeten dan bahkan tidak dapat memulihkan tubuh saya sendiri. Wajar jika saya kalah, saya akan kalah. Bagaimana kalau saya diyakinkan? Apa kamu yakin? Tentu saja aku yakin. Oke, Han Sanqian, jangan bilang aku mengganggumu, manusia kecil, aku akan memberimu waktu 7 hari, tapi aku punya syarat. Kondisi apa? Kamu memiliki keuntungan alami untuk menekanku di dalam tubuhmu. Setelah 7 hari, jika kamu dengan sengaja mengendalikan dirimu dan tidak melepaskan aku untuk bertarung denganmu, bukankah aku akan dibodohi oleh anakmu dengan sia-sia? Demi keselamatan, aku akan sebuah tanda akan tertinggal di tubuhmu. Tanda ini akan ditempatkan di gerbang kehidupanmu selama 7 hari. Jika kamu berduel denganku dengan patuh seperti yang disepakati dalam waktu 7 hari, aku secara alami akan menghapus tanda ini untukmu. Tentu saja, jika kamu tidak mengeluarkanku, tanda ini akan langsung menghancurkan gerbang kehidupanmu, menyebabkan kamu meledak dan mati di tempat. Bagaimana dengan itu? Mendengar permintaan tersebut, Han Sanqian tidak keberatan. Meskipun dia berpikir untuk tidak membiarkan orang ini keluar setelah 7 hari, tapi pikiran ini dengan cepat hilang. Dia kurang lebih jujur. Selain itu, ia juga percaya bahwa meskipun troll ini tidak tahu banyak tentang dunia dan membencinya, bukan berarti ia bodoh dan bisa dibodohi sesuka hati. Tidak masalah. Baiklah, Han Sanqian, setelah 7 hari, aku akan membuatmu menyerahkan tubuhmu dengan sepenuh hati, lalu berlutut di depanku. Begitu dia selesai berbicara, energi hitam di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, dunia Bahuang kembali bersinar, dan semuanya seperti dunia sebelumnya. Tekanan di sekitar Han Sanqian pun menghilang seketika. Han Sanqian hanya bisa menghela nafas lega, akhirnya ia tidak perlu menahan diri dan perlahan terjatuh kembali ke tanah dengan bantuan Jin Ling. Setelah itu, tubuh emas itu menghilang, membawa serta bayangan naga iblis dan cahaya keemasan.
Semuanya seperti mimpi, dan inilah saatnya untuk bangun dari mimpi. Detik berikutnya, melihat tidak terjadi apa-apa, saudara-saudara itu dengan cepat merangkak keluar dari kedalaman hutan, dan kemudian bergegas kembali menemui Han Sanqian tanpa mempedulikan risikonya. Saat dunia sedang kacau, mereka paling mengkhawatirkan keselamatan Han Sanqian. Terutama saat dunia berada pada titik tergelapnya, mereka melihat Han Sanqian dalam terang. Han Sanqian membuka matanya dan melirik ke arah saudara-saudara yang berlari di kejauhan, tapi segera mengarahkan pandangannya ke langit lagi. Bab 5062 semuanya sepadan. Dia tahu bahwa ada orang di langit, meskipun mereka bersembunyi sekarang. Dia bisa berdiri di sini dan berteriak seperti orang yang tidak kompeten, memarahi mereka karena tidak membantu. Anda juga bisa duduk di sini dan menangis seperti wanita yang dianiaya, mengucapkan kata-kata sedih, dan memenangkan simpati mereka. Tapi Han Sanqian tidak melakukan apapun. Dia tahu betul bahwa sebenarnya Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk beberapa hal. Jika Anda mengandalkan bantuan orang lain, Anda akan selalu mengandalkannya, dan pada akhirnya Anda akan berhenti bergerak maju. Membantu diri sendiri adalah cinta, dan juga masuk akal untuk tidak membantu diri sendiri, jadi tidak ada yang perlu dikeluhkan. Setelah menonton sejenak, Han Sanqian menarik pandangannya, dan saudara-saudara sudah tiba di depannya. Pemimpin, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi barusan? Kami benar-benar ingin datang dan membantumu, tapi kamu memberi kami perintah sebelumnya, menyuruh kami segera mundur ketika kami melihat ada yang tidak beres. Kami takut tidak akan buruk jika kami datang untuk mati. Hal yang mengerikan adalah kami mati, dan kami tidak melakukannya. Orang-orang dapat membantu Anda. Pemimpin, bagaimana kalau kita membagi menjadi dua kelompok, satu kelompok orang untuk melindungi keselamatan Anda, dan kelompok lainnya untuk bersembunyi kapan saja, hanya untuk membantu Anda saat Anda membutuhkan. Melihat semua saudara memandangnya dengan prihatin, Han Sanqian tersenyum dan berkata, saya tidak ada hubungannya. Anda tidak perlu khawatir, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik dan Anda dapat mendengarkan perintah saya pada saat kritis. Saya sangat senang. Terkadang, apakah orang yang Anda pimpin dapat mencapai sesuatu bukan bergantung pada kemampuan pribadinya, tetapi pada kemampuan eksekusinya. Saya sangat puas dengan kinerja Anda. Namun, saya tidak punya banyak waktu saat ini, jadi saya akan mempersingkat cerita saya. Tolong juga beri aku instruksimu, pemimpin aliansi. Han Sanqian mengangguk, saya akan pergi dari sini untuk sementara, dan saya akan kembali setelah beberapa saat. Saat itu, saya berharap semua saudara masih dapat membantu saya. Oleh karena itu, selama masa keberangkatan saya berharap semua orang bisa berlatih keras. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian melihat kembali ke rumah bambu dan tempat lainnya. Ini menyedihkan dan sangat disayangkan. Gubuk bambu dan gubuk kayu yang merekam setiap detail kehidupan saya dan orang lain kini menjadi puing-puing, sungguh menyedihkan. Mengenai rumah, jika Anda punya waktu, cobalah membangun beberapa rumah baru. Jangan khawatir, pemimpin aliansi, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengembalikan suasana aslinya. Han Sanqian tersenyum bahagia, awalnya, saya ingin meninggalkan beberapa ramuan untuk Anda, tetapi kurangnya budidaya saya saat ini berarti kuali naga ganda saya tidak dapat beroperasi, jadi pemurnian ramuan hanya dapat ditunda. Namun, saya berjanji kepada Anda bahwa ketika saya pulih di masa depan, saya pasti akan mengembalikan kepada Anda 2 kali lipat jumlah energi nyata yang telah Anda habiskan untuk menyembuhkan saya selama periode ini. Jadi saudara-saudara, saya tidak melukis kue untuk Anda, tetapi apa yang telah Anda latih selama ini sebenarnya untuk Anda. Meskipun Han Sanqian tahu betul bahwa bahkan tanpa mekanisme kompensasi ini, saudara-saudara ini pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tapi Han Sanqian tidak tahu berapa banyak bantuan yang akan dia butuhkan ketika saatnya tiba. Di bawah imbalan yang besar, pasti ada orang-orang pemberani. Oleh karena itu, Han Sanqian tentu berharap mereka bisa bekerja lebih keras. Semakin banyak semakin baik di saat kritis. Pada akhirnya, hanya saja tidak ada kerugian dari manfaatnya. Mereka yang bekerja keras harus diberi penghargaan. Pemimpin, apa yang kamu bicarakan? Bahkan jika kamu tidak menambahkan apapun ke dalamnya,
kamu memimpin semua orang untuk berkembang, dan sebagai balasannya adalah hak semua orang untuk mendukungmu. Benar, selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, kita akan melewati api dan air, apalagi hal-hal ini. Melihat antusiasme dan kesetiaan mereka terhadap kota, Han Sanqian sangat berterima kasih kepada mereka, dan ada rasa bangga yang tidak diketahui di hatinya yang terus tumbuh. Faktanya, kesenangan terbesar adalah mengajari orang cara memancing, bukan imbalan apapun. Mungkin, ini juga yang paling senang dilihat oleh para master di dunia. Persik dan Plum di seluruh dunia. Baiklah saudara-saudara, kalau begitu kalian harus sibuk dengan tugas kalian masing-masing. Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian berdiri dan datang ke pelabuhan teleportasi. Setelah semua orang mengucapkan selamat tinggal padanya, di bawah instruksi Han Sanqian, mereka membuka port transmisi. Melihat pelabuhan transmisi, Han Sanqian sedikit khawatir untuk sementara waktu. Dia telah tinggal di dunia Bahuang setidaknya 1 atau 2 hari lebih lama dari yang direncanakan, dan dia tidak tahu apakah ada keadaan darurat yang terjadi di luar. Aku bahkan tidak tahu bagaimana keadaan Huya. Saya harap ini belum terlambat. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han Sanqian masuk ke pelabuhan teleportasi. Bab 5063, Hadiah Kejutan. Di ruang bawah tanah, saat ini, Tianhu benar-benar kecanduan mempelajari dan melatih postur taiksu. Langkah ini sungguh aneh, namun setiap langkahnya penuh misteri. Hanya melihat Huya melakukan trik ini, dia benar-benar tertarik padanya. Setelah Huya menceritakan semua keterampilan batinnya, Tianhu tidak sabar untuk mulai berlatih di Tianlao. Namun, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, jika Han Sanqian tiba-tiba kembali pada saat itu dan ditangkap secara langsung, setelah Tianhu merasakan manisnya berlatih langkah ilahi taiksu, Huya menemukan alasan untuk menggunakan kelembapan bawah tanah dan dia mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Mengelabui Tianhu keluar dari sel dengan alasan Yin Qi terlalu berat dan tidak cocok untuk berlatih gerak kaki semacam ini. Faktanya adalah efeknya sangat bagus. Tianhu memiliki sesuatu yang baik untuk dipikirkan saat ini, dan dia tidak peduli dengan hal lain sama sekali. Melihat Huya mengatakan ini, dia tidak ragu sama sekali, dan dia akan kembali ke miliknya. Berkemah bersama pasukannya. Tentu saja hal baik semacam ini tidak dapat ditemukan oleh orang lain. Segera, ketika Tianhu masih berpikir, dia menghentikan kekuatannya dan menuju pintu sel dengan yang lain di punggung mereka. Huya, yang mengira semuanya baik-baik saja dan akhirnya bisa bernapas lega, tiba-tiba hampir mati saat itu juga. Ledakan. Pada saat ini, terdengar sedikit suara. Suara ini sebenarnya sangat kecil, tapi masalahnya adalah tidak ada orang lain di dalam Dungeon, jadi sangat sunyi, dan setiap gerakan sekecil apapun dapat terdengar hampir seketika. Tianhu benar-benar berhenti ketika dia mendengar suara itu, mengerutkan kening, dan berbalik, suara apa itu? Huya jelas terkejut dan tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. Tiba-tiba ada suara di penjara surgawi, sebenarnya hanya ada satu kemungkinan, yaitu Han Sanqian keluar dari buku surgawi Bahuang. Namun, tidak menutup kemungkinan di suatu tempat di Tianlao tiba-tiba runtuh dan ada lumpur yang berjatuhan. Nah, ini cerita yang berbeda. Jika dia mengatakan apa yang dikatakan Han Sanqian dan melihat tanah longsor, sesuatu yang besar akan terjadi. Tetapi jika dikatakan bahwa itu bukan Han Sanqian, maka jika dia menghampiri dan melihat bahwa itu adalah Han Sanqian, saya khawatir apa yang dia katakan tadi tidak dapat dibenarkan, dan sesuatu akan terjadi. Ini benar-benar sebuah guntur. Tepat ketika Huya tidak tahu bagaimana menjawabnya, Tianhu langsung masuk ke dalam bersama beberapa bawahannya. Huya ingin menghentikannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana berbicara ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, jadi dia harus gigit jari dan mengikutinya. Segera, ketika sekelompok orang tiba di depan pintu sel, Tianhu sedikit terkejut. Di sel yang awalnya kosong, Han Sanqian tiba-tiba muncul di sana. Han Sanqian juga bereaksi sangat cepat, ketika mendengar langkah kaki mendekat, dia berbaring di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berpura-pura sekarat. Han Sanqian. Sialan, kenapa dia ada di sini? Huya, bukankah kamu bilang kamu membawa Han Sanqian kembali ke tempatmu? Kenapa dia ada di sini? Benar, kami telah berada di dalam sel sepanjang waktu,
dan tidak ada seorang pun di pintu keluar yang mengirim Han San Qian masuk. Ya, Han San Qian sepertinya muncul tiba-tiba. Sementara Tianhu sangat bingung, beberapa bawahannya juga mengungkapkan keraguan mereka satu persatu. Kepala Huya dipenuhi keringat. Sebelumnya, dia punya ide dan menutupi semua hal ini satu persatu dengan sangat cepat, tetapi kebetulan Han San Qian muncul saat ini. Ini. Huya, apa yang sebenarnya terjadi? Tolong jelaskan padaku, kalau tidak. Mendengar ancaman Tianhu, Huya buru-buru mengangkat kepalanya, ya. Orang-orang kulah yang diam-diam mengirimnya masuk sekarang. Apakah orang-orangmu mengirimnya masuk? Tianhu jelas memiliki ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Mereka ada di dalam sel, dan mereka tidak melihat ada orang yang masuk. Huya menyeka keringat dingin di keningnya, situasinya sedang tidak baik saat ini. Bab 5064 orang ekstra. Jika tidak ada penjelasan yang masuk akal, gelombang ini akan berakhir sepenuhnya. Namun masalahnya adalah masalah ini sekarang sangat sulit dipercaya, dan tampaknya sangat tidak masuk akal untuk menjelaskannya. Huya sangat tertekan. Sejak dia datang ke sel ini, otaknya hampir terbakar. Dia jelas tidak mengikuti rute Gaozi, tidak peduli bagaimana dia bergerak, itu adalah permainan Gaozi. Haha, kakak Tianhu, sebenarnya seperti ini. Bukannya kamu tidak tahu bisnis apa yang dilakukan adikku? Mata-mata, jika aku bahkan tidak bisa melakukan hal-hal licik, lalu mengapa aku harus menjadi mata-mata? Kecerdasan macam apa? Tidak. Apakah dia sudah lama ditemukan dan dipukuli sampai mati? Jadi, aku punya caraku sendiri dalam melakukan shift malam. Namun, orang yang aku atur tidak mengetahui hubungan saat ini antara aku dan kakakku. Dia mungkin mengira ada orang lain, jadi dia mengikuti instruksiku dan Tuhan aku tidak tahu mengapa saya mengirim orang masuk. Pikiran Huya berputar sangat cepat, setelah membakar CPU di otaknya, akhirnya dia memberikan penjelasan seperti itu. Setelah Tianhu mendengar penjelasan ini, kewaspadaannya akhirnya berkurang. Penjelasan Huya pada dasarnya masuk akal dan logis. Huya memang dari tim intelijen, dia biasanya mengumpulkan intelijen dan berbisnis di dunia bawah, jadi mengintai tidak menjadi masalah. Oleh karena itu, diam-diam dia mengutus seseorang untuk memulangkan orang tersebut, agak sulit melakukannya tanpa ada yang menyadarinya, namun memang tidak sesulit mendaki ke langit. Melihat Tianhu mengangguk, Huya menghela nafas lega. Untungnya, kerja tim intelijen terkadang menghadapi beberapa hal sulit, dan pada saat ini kemampuan beradaptasi terhadap perubahan harus dimiliki. Perjalanan yang mendebarkan. Rombongan Tianhu berbicara saat ini, bukankah Kapten Huya baru saja mengambil kembali Han San Qian dan menyiksanya untuk mendapatkan pengakuan? Sekarang dia telah dibawa kembali, apakah itu berarti Kapten Huya telah memperoleh sesuatu dari Han San Qian? Apa? Tianhu sangat puas dengan ini, karena dia masih mempertanyakan Huya dan meragukan keaslian perkataannya. Pada saat yang sama, jika Huya ingin membuktikan dirinya, dia harus menggunakan keterampilan tingkat dewa. Membunuh dua burung dengan satu batu adalah hal yang sempurna. Namun, dia dan Huya masih memiliki persahabatan, dan tidak pantas untuk mengatakan hal seperti itu. Tentu saja, yang terbaik adalah bawahannya yang mengatakannya. Demi mukanya, dia harus berpura-pura memarahi anak buahnya saat ini, omong kosong, Huya adalah saudaraku. Kapan giliranmu untuk berbicara di sini? Tentu saja, bawahannya tahu bahwa atasannya tidak benar-benar menyalahkannya, jadi dia mengangguk, bawahan ini ceroboh, dan saya meminta Anda untuk memaafkan saya. Huya sangat tertekan, apa yang bisa dia lakukan setelah semua kata-kata itu diucapkan? Anda bahkan tidak bisa repot-repot memberikan jawaban. Ini wajar. Jantung Huya berdarah. Meskipun Han San Qian mengajarinya lebih dari sekadar Taiksu Senbu, keterampilan tingkat dewa, dia juga bisa menggunakan keterampilan tingkat dewa lainnya untuk menghadapi Tianhu. Namun, satu-satunya metode pertahanan yang dia miliki adalah langkah ilahi Taiksu. Dia tidak ingin mengajari Tianhu cara menyerang, karena itu hanya akan menambah pembunuh yang lebih brutal pada musuh. Tapi sekarang, tidak ada jalan lain, menghadapi Tianhu, seekor anjing rakus, hanya dengan memuaskan keserakahannya dia bisa dibodohi dengan lebih baik. Jika tidak, begitu Tianhu melihat lebih dekat, kebohongannya yang tampaknya sempurna mungkin tidak akan mampu bertahan dari pengawasan cermat dalam setiap aspek.
Jadi, sebenarnya tidak mungkin. Karena ada teknik baru, saudaraku, kamu dan aku adalah saudara. Apakah kamu pikir kita bisa mempelajarinya bersama dengan saudara Wei? Tidak masalah apakah aku mempelajarinya atau tidak. Yang penting saudaraku punya kesempatan untuk belajar. Sebagai seorang kakak, tentu saja saya ingin memberikan perlindungan dan bantuan dalam proses pembelajaran ini dan membantu adik saya tumbuh dengan cepat. Huya mengutuk dalam hatinya, kamu membantu ibumu, kamu jelas hanya ingin belajar, kamu mengatakannya dengan megah. Sambil mengertakkan gigi, tidak ada jalan lain, betapapun marahnya dia harus gigit jari. Tapi saat Huya hendak berbicara, Han Sanqian tiba-tiba berbicara di samping. Bab 5065, Alam Melawan Surga. Huya, kamu pengkhianat, berhentilah melakukan trik curang itu, dan kamu, siapa namamu Tianhu, kan? Kalian berdua ular dan tikus tinggal di sarang, menurutmu aku tidak tahu. Berlari ke penjara bawah tanah ini, sudah jelas kamu jangan berencana untuk melepaskanku. Suara Han Sanqian terdengar keras tapi jelas sedikit lemah. Mendengar suara Han Sanqian, Huya tiba-tiba menghela nafas lega. Terkadang, sebagian orang memang seperti ini, hanya mengucapkan sepatah kata atau bahkan bernapas di samping Anda sudah bisa memberikan rasa aman sepenuhnya. Terlebih lagi, jelas bahwa ketika Han Sanqian berbicara saat ini, dia bermaksud menjawab pertanyaan itu untuknya. Dia tidak bisa memintanya. Haha, Han Sanqian, kita berasal dari kubu yang berbeda, jadi wajar saja kita semua adalah musuh, dan kita berurusan satu sama lain. Bukankah ini normal? Tianhu tersenyum dingin, sepertinya kakakku telah menyiksamu begitu banyak sehingga kamu masih bisa melakukannya saat ini. Katakan. Han Sanqian menyesapnya dan berkata dengan nada menghina, jika kamu tidak ingin mendapatkan buku rahasia itu dariku, bagaimana kamu bajingan bisa membuatku mengatakan sesuatu? Apa yang kamu lakukan di sini? Sekarang setelah kamu mengatakannya, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong kepadamu. Kamu tahu betul apa yang kami inginkan. Jika kamu menyerahkannya dengan patuh, kami mungkin bisa melepaskanmu dan membiarkanmu mati jika kami melakukannya. Dalam suasana hati yang baik, bersikaplah tenang. Tetapi jika kamu tidak mengatakan apa-apa, menurutku kamu tidak hanya dapat merasakan metode saudaraku, tetapi juga metodeku. Aku memberimu racun dalam kemarahan, tetapi sekarang aku berpikir tentang hal itu, aku telah memberimu keuntungan. Bajingan ini. Mendengar ancaman Tianhu, Han Sanqian mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Huya segera membantu dan berteriak, Han Sanqian, karena kamu telah dipulangkan oleh orang-orangku, sepertinya kamu telah menyetujui permintaanku dan bersedia menyerahkan buku rahasia itu. Aku menyarankan kamu untuk tidak bersikap terlalu kasar di sini, atau tolong jelaskan dengan cepat. Aku jatuh ke tanganmu hari ini. Aku, Han Sanqian, tidak bisa berkata apa-apa. Tianhu, aku ingin berbicara denganmu, kata Han Sanqian. Tianhu berkata dengan dingin, apa yang ingin Anda dan saya bicarakan? Setelah selesai berbicara, Tianhu melirik ke arah Huya, lalu berkata kepada Han Sanqian, Huya sekarang adalah saudaraku, bukan orang luar. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja di sini. Han Sanqian mengangguk, oke, dengarkan saja. Aku punya banyak buku rahasia tingkat dewa. Aku yakin pengkhianat Huya sudah memberitahumu semuanya tanpa aku memberitahumu. Ya, ini faktanya. Aku memang punya banyak keterampilan tingkat dewa. Namun, saya benar-benar lebih kuat. Ini adalah metode yang masih saya pelajari dan teliti, yang benar-benar dapat melampaui tingkat dewa. Tentu saja, saya juga mengetahui beberapa latihan yang bahkan lebih kuat daripada tingkat dewa. Meskipun kamu dan aku belum pernah berhubungan langsung satu sama lain, menurutku kamu telah mendengar banyak tentang perbuatanku, dan ada banyak hal yang bertentangan dengan kehendak surga. Tianhu melirik bawahannya, yang juga mengangguk ke arah Tianhu. Ini memang benar, banyak pertempuran yang harus diredam dapat menghasilkan serangan balik yang berbeda dengan Han Sanqian. Hal ini memang bukan terjadi satu atau dua kali, melainkan berkali-kali. Ini tidak ada hubungannya dengan keberuntungan, ini semua tentang kemampuan. Terus, bagaimana? Han Sanqian tersenyum menghina, jika aku tidak memberitahumu, kamu tidak akan mengetahuinya sama sekali.
Aku hanya bisa memberitahumu keterampilan tingkat dewa, kan? Tianhu, aku dalam masalah kali ini. Hal yang paling menjijikkan adalah Huya, seorang budak dengan nama keluarga ganda. Aku sangat membencinya, jadi aku membuat kesepakatan denganmu. Jika kamu membantuku membunuh pengkhianat Huya, aku akankah bagaimana kalau saya memberitahu Anda rahasia-rahasia yang melampaui tingkat ilahi ini? Mendengar ini, mata Tianhu tiba-tiba bersinar karena keserakahan. Jika Anda bisa mempelajari keterampilan tingkat Dewa Super Hansan Qian, lalu siapa yang berani macam-macam dengannya di masa depan? Memikirkan hal-hal mulia yang akan terjadi padanya di masa depan, apalagi memintanya untuk membunuh Huya saat ini, bahkan jika Anda meminta Tianhu untuk membunuh orang tuanya, dia tidak akan pernah ragu. Di samping, Huya membuka matanya lebar-lebar saat ini dan bingung, apa yang terjadi. Bab 5066 Saya adalah sekutu. Saudaraku, aku. Bukankah aku milikmu? Kami adalah kekuatan persahabatan. Saya di sini untuk melindungi Anda, otak saya sedang terbakar, tetapi Anda bahkan tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun untuk memuji saya, dan kemudian Anda hanya ingin mencari seseorang untuk membunuh saya. Huya sangat tertekan dan tidak bisa mengikuti ritme Hansan Qian saat ini. Ketika dia ditangkap sebelumnya, dia jelas siap untuk mati bersamanya, tetapi pukulan punggungnya adalah untuk membuatnya naik ke puncak dunia dan mendapat pujian atas promosi dan kekayaannya di sini. Sekarang, setelah dia dipenjara, saya mencoba yang terbaik untuk membantunya, tapi hei, dia tiba-tiba bunuh diri. Bukankah orang ini sangat pandai bermain? Namun kini Huya menjadi seorang bisu yang memakan Huang Lian, tidak mampu menceritakan kisah penderitaannya. Anda tidak bisa memberitahu Hansan Qian tentang kerja keras Anda di depan Tianhu dan bertanya mengapa dia melakukan ini, bukan? Jika dia melakukan ini, dia dan Hansan Qian akan mati. Apalagi dia mati lebih cepat. Oleh karena itu, betapapun depresinya Huya, dia hanya bisa mematahkan giginya dan menelannya. Saudara Tianhu, kamu tidak boleh mempercayai kata-katanya dengan mudah. Kamu dan aku adalah saudara, dan dia jelas-jelas berusaha menabur perselisihan. Memang benar dia memiliki beberapa keterampilan yang luar biasa, tapi lalu kenapa? Bukankah kamu dan aku, saudara, punya cara untuk memaksanya berbicara? Dan jika kamu membunuhku, bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada para tetua? Tianhu mengerutkan kening saat mendengar kata-kata mendesak Huya. Faktanya, dia sama sekali tidak peduli dengan persaudaraan. Tapi Huya menyentuh poin paling kritis, Huya baru saja mencapai prestasi besar, dan dia jelas mendapat tempat di antara para tetua. Jika dia meninggal secara tidak terduga dan masih berada di base camp-nya, dia tentu tidak akan bisa lolos dari penyelidikan yang cermat. Setelah diselidiki dengan cermat, Tianhu tidak pernah mengambil risiko dan berpikir bahwa dia dapat menghindari deteksi. Oleh karena itu, begitu kebenaran terungkap pada akhirnya, meskipun dia adalah orang kepercayaan dekat para tetua, dia mungkin tidak yakin bisa mendapatkan pengampunan dari para tetua dalam masalah ini. Ini adalah drama membunuh 1000 musuh dan merusak diri sendiri sebanyak 800. Jika Anda mati, apa gunanya mempelajari metode ajaib apapun? Dia tidak memiliki keberanian untuk bertengkar dengan orang yang lebih tua atau bahkan secara terbuka menjadi musuh hanya dengan mempelajari beberapa keterampilan transendental Hansan Qian. Tidak peduli betapa bodohnya dia, bukankah Hansan Qian adalah pelajaran terbaik untuk dipelajari dari orang lain? Memikirkan hal ini, Tianhu memasang senyuman munafik, Saudara Huya, mengapa kamu cemas? Seperti yang kamu katakan, kamu dan saya adalah saudara. Persaudaraan bernilai ribuan emas. Hansan Qian belaka ingin menggunakannya untuk suatu keuntungan. Suap saja aku khawatir itu hanya mimpi. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Tianhu memandang Hansan Qian di ruang bawah tanah dan berkata, Hansan Qian, saya tidak akan menyetujui permintaan Anda, tapi saya punya saran lain yang dapat Anda dengarkan. Selama kamu dengan patuh menyerahkan keterampilan tingkat Dewa Super yang kamu sebutkan, Huya dan aku dapat menjamin bahwa sebelum kamu mati karena racun, kamu tidak hanya tidak akan dikalahkan di penjara bawah tanah, tetapi kamu juga akan hidup lebih baik daripada para dewa. Kaisar. Nyaman, bagaimana menurutmu? Hansan Qian, jika kamu ingin bijak, setujui saja syarat panglimaku. Kamu tahu sakitnya penyakit beracun. Jika kamu setuju,
kami tidak hanya bisa mengirim orang untuk melayanimu dan menjagamu. Makanan dan kehidupan sehari-hari, tapi yang terpenting, kami dapat memberi Anda beberapa obat rahasia. Meskipun obat rahasia ini tentu tidak dapat membantu Anda melakukan detoksifikasi, namun juga dapat meminimalkan rasa sakit yang disebabkan oleh racun tersebut. Han Sanqian, bagaimanapun juga kamu akan mati. Saya menyarankan kamu untuk menikmati sisa hidupmu. Kecuali Panglima tertinggi saya bisa memberi Anda perlakuan istimewa ini, tidak ada tempat lain. Beberapa pengikut Tianhu juga membujuk Han Sanqian satu persatu. Huya ingin berbicara beberapa kali, tapi untuk sesaat dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia terutama tidak tahu jenis obat apa yang dijual labu Han Sanqian, dan dia takut akan berdampak buruk jika dia mengatakan sesuatu yang salah. Tapi bagaimanapun juga, ini terkait dengan nasibnya sendiri, hidup dan mati, dan dia harus melihat Han Sanqian terbaring di ruang bawah tanah. Han Sanqian tersenyum lembut, lalu perlahan berdiri dari tanah. Dia terlihat sangat lemah. Dia melirik ke arah Huya, yang membuat Huya semakin gugup. Akhirnya, dia melihat ke arah Tianhu. Bab 5067, Kehidupan Seorang Kaisar. Han Sanqian, bagaimana kondisiku? Tianhu juga menantikannya, tapi dia menahan diri dan mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa dia tidak akan diperhatikan oleh Han Sanqian. Lagi pula, ini adalah keterampilan tingkat Dewa Super, siapa yang tidak iri padanya? Ya, tapi aku hanya mengajar satu jenis. Pada saat yang sama, sebelum aku mati, di penjara bawah tanah ini, karena kamu mengatakan bahwa aku akan menjalani sisa hidupku dengan baik, maka, selain waktu kamu dan aku setuju untuk mengajar keterampilannya, saya tidak ingin orang luar lain mengganggu saya. Jika Anda ingin melihat saya, Anda harus mendapatkan izin saya, bagaimana dengan itu? Han Sanqian menyelesaikan kata-katanya dan menambahkan, saya tidak ingin melihat kalian sama sekali. Semakin sering aku melihatnya, aku semakin jengkel. Perkataan Han Sanqian membuat bawahan Tianhu ingin berteriak dengan marah, namun mereka dihentikan oleh Tianhu. Meskipun persyaratan Han Sanqian ini agak terlalu kecil, hal itu bukannya tidak dapat diterima. Dengan kemampuan Tianhu, tidak sulit untuk mencapai hal ini. Komandan, Han Sanqian bisa memuaskan segalanya, tapi memasuki ruang bawah tanah membutuhkan persetujuannya, itu sedikit. Ya, Komandan, tidak ada yang mengawasinya. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Tianhu melambaikan tangannya, selama dia memperketat pertahanan di sekitar sel, jadi bagaimana jika dia tidak bisa masuk dan mengawasi Han Sanqian kapan saja? Dia sangat beracun, dan dia dijaga ketat di luar. Masalah apa yang bisa dia timbulkan? Selain itu, karena saya harus belajar sesuatu setiap hari, saya selalu dapat melihat Han Sanqian, yang dapat menjamin keamanan yang lebih besar. Oleh karena itu, Tianhu yakin ini bukanlah masalah besar. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata kepada anak buahnya, apakah kamu pernah memelihara seekor anjing? Meskipun anjing ini rendah hati, namun sebelum mati, ia akan sering menemukan sudut yang sepi, bersembunyi dan mati dengan tenang. Tahukah kamu apa namanya? Ini yang disebut martabat. Bagaimanapun, Han Sanqian pernah menjadi tokoh terkenal di sebuah pesta, dan kematiannya yang begitu tragis masih sangat mengecewakan. Jadi, untuk menghormatinya, permintaan ini bisa dipenuhi. Oke, Han Sanqian, aku tidak ingin membuatmu terpojok. Aku bisa memenuhi permintaanmu. Han Sanqian tersenyum tipis, oke, mari kita selesaikan kesepakatannya. Untuk menunjukkan ketulusan saya akan mengajari Anda beberapa terlebih dahulu, sehingga Anda dapat memahami instruksinya dengan jelas. Mendengar bahwa Han Sanqian begitu tegas, dia ingin mengajari Tianhu. Meskipun Huya baru saja pulih dari rasa takutnya untuk diselamatkan, dia memandang Han Sanqian dengan sangat cemas saat ini. Namun, sebelum kita mulai, saya ingin mengatakan bahwa apa yang saya ajarkan hanya untuk Anda, kata Han Sanqian. Dia saudaraku, kenapa tidak? Kata Tianhu. Dia tidak peduli sama sekali, hanya saja dia dan Huya adalah saudara, jadi wajar saja dia harus melakukan hal seperti itu untuk menyelamatkan mukanya. Bahkan ia berharap bisa mempelajarinya sendiri, karena hanya dengan cara inilah ia bisa menunjukkan kekuatan dan kehebatannya. Jika orang lain bisa melakukan trik yang sama, seberapa berartinya?
Pengkhianat ini sudah sangat tertekan jika aku tidak membunuhnya. Kamu masih ingin aku mengajarinya keahlianku? Han Sanqian bertanya. Tianhu sangat puas dengan jawaban ini, pada dasarnya dia bisa menebak jawabannya, tapi dia masih berpura-pura sedikit malu di wajahnya, ini. Huya tahu apa yang sedang terjadi dan berbicara, saudaraku, tidak perlu merasa malu. Demi nyawa saudaraku, kamu bahkan dapat menahan diri dari latihan tingkat Dewa Super. Aku sudah memahami kebaikan yang dimiliki kakak tertuaku terhadap adik laki-lakiku. Karena Han Sanqian tidak ingin aku mempelajari latihannya. Aku hanya tidak ingin mempelajarinya. Setelah selesai berbicara, Huya melirik rombongan di samping Tianhu, saya lebih takut pada kegelapan. Kalian bisa keluar dengan saya, oke. Tianhu sangat gembira, dia tahu bahwa Huya membantunya untuk mengalahkan semua pengikutnya yang terpercaya, yang tentu saja merupakan hal yang baik. Jadi dia berkata, tidak bisakah kalian semua mendengarku? Ketika saudaraku berbicara, itu setara dengan perintahku. Ketika beberapa bawahan melihat komandan mereka mengatakan ini, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan mengikuti Huya keluar. Ketika Huya melewati Tianhu, Tianhu tersenyum lembut dan berbisik, saudaraku, jangan khawatir, aku bisa mengajarimu secara pribadi setelah saudaraku mempelajarinya. Huya berterima kasih padanya dan segera pergi bersama orang-orang. Di seluruh ruang bawah tanah, hanya Han Sanqian dan Tianhu yang tersisa. Han Sanqian, kita bisa mulai. Demi kesuksesan di masa depan, saya tidak berencana menyembunyikannya lagi. Jika saya ingin mengajari Anda, saya akan langsung mengajari Anda salah satu keterampilan terbaik saya. Kamu Huang. Dengan kekuatanmu sendiri, kamu bisa menahan serangan ribuan tentara, dan bahkan bisa menghentikan serangan di depanmu. Apakah kamu tertarik? Tianhu tercengang. Dia memang telah melihat ini dengan matanya sendiri. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Han Sanqian akan begitu murah hati dan memberinya langkah terbaik segera setelah dia bergerak. Sepertinya orang ini sangat takut disiksa oleh taring harimau. Bab 5068, Selamat Belajar. Oke, karena kamu sangat ceria dan aku sangat murah hati, aku berjanji setelah kamu selesai belajar, penjara bawah tanah itu akan tetap menjadi penjara bawah tanah, tapi kenikmatan orang-orang di dalamnya pasti setingkat dengan seorang kaisar. Sekarang Han Sanqian telah mengungkapkan sikapnya, tentu saja Tianhu mengungkapkan sikapnya ke arah yang berlawanan. Han Sanqian tersenyum lembut dan tidak mau membicarakan topik ini lagi, dia berkata, aku berkata, dengarkan dan ikuti kata hatimu. Tianhu juga buru-buru menyembunyikan senyumannya, mendengarkan ajaran metode mental Han Sanqian, mengikuti metode mental satu persatu, bergerak mengelilingi langit, dan mulai berlatih dengan potensinya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah Sutian berbalik, kekuatan tubuhnya mulai berputar dan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa metode mental yang diajarkan Han Sanqian kepadanya memang merupakan metode mental tingkat tinggi yang asli. Memikirkan hal ini, hati terakhirnya yang menggantung menjadi lega sepenuhnya. Dia melihat bahwa Han Sanqian sangat ceria, dan mungkin ada beberapa penipuan yang terlibat. Oleh karena itu, meskipun Tianhu tampak dalam suasana hati yang baik di permukaan, dia bukannya tanpa tindakan pencegahan secara diam-diam. Tapi yang tidak dia duga adalah setelah menghubunginya, dia pada dasarnya yakin tidak ada yang salah dengan tekniknya. Han Sanqian tidak menunda dan terus melafalkan pikiran batinnya selangkah demi selangkah. Waktu berlalu, dan sekitar setengah jam kemudian, tahap pertama pengajaran keterampilan telah berakhir. Meskipun dia baru mempelajari setengah dari keseluruhan rangkaian latihan, Tianhu jelas sangat senang. Kamu datang ke sel besok pagi dan aku akan memberikan bagian kedua kepadamu. Awalnya saya ingin menyampaikannya kepada Anda sekarang, tetapi fondasi Anda tidak stabil. Mungkin tidak baik bagi Anda untuk terburu-buru ke tahap berikutnya. Tianhu tidak marah mendengarnya, apa yang dikatakan Han Sanqian tidak salah. Meskipun di bawah bimbingan Han Sanqian hari ini, seluruh proses latihan sangat stabil dan lancar, Tianhu juga tahu bahwa teknik ini terlalu ganas, dan meridiannya hampir mengalir mundur beberapa kali. Aliran balik meridian sebenarnya sangat berbahaya dalam proses latihannya, jika tidak hati-hati akan menjadi gila. Oleh karena itu, jika kita terus memperkuat budidaya tingkat tinggi, kecelakaan apa yang akan terjadi jika kita tidak yakin? Oke, jawab Tianhu. Setelah Anda kembali,
latihlah apa yang Anda pelajari hari ini dengan rajin. Inilah fondasinya. Semakin cepat Anda memantapkan fondasi Anda, semakin baik untuk mempelajari seluruh rangkaian latihan. Apakah Anda mengerti? Tianhu sama patuhnya dengan seorang murid saat ini, benar-benar kehilangan kesombongan dan sikap mendominasi sebelumnya. Jadi begitu. Baiklah, aku lelah, aku ingin istirahat. Tianhu mengangguk, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Seseorang akan datang untuk mengurus kehidupanmu selanjutnya. Tianhu selesai berbicara dan berbalik untuk pergi. Dan benar saja, tak lama setelah dia pergi, beberapa pelayan, ditemani tentara sel, masuk ke ruang bawah tanah. Di antara kelompok pelayan ini, beberapa datang khusus untuk melayani Han Sanqian, sementara yang lain datang khusus untuk merenovasi ruang bawah tanah. Mereka menata ulang selnya, meski bukan hiasan, namun dianggap penataan yang cermat. Jangan mengejar penampilan, fokus saja pada kenyamanan. Tempat tidur baru telah dipasang, dengan tempat tidur empuk, meja kopi, serta teh dan buah-buahan yang lezat. Selain semua hal yang bisa dibayangkan dilakukan, hal-hal yang tidak terduga juga diatur dengan jelas. Bahkan Han Sanqian memiliki ruangan terpisah yang khusus dibangun di dalam sel untuk pergi ke toilet. Untuk mencegah bau, ada juga ruangan khusus di pintu. Aromaterapi. Ini keterlaluan. Ini tidak masuk penjara. Ini hanya tinggal di hotel mewah. Apalagi bukan hanya itu saja, Han Sanqian juga memiliki 2 orang pelayan yang khusus melayaninya. Begitu dia masuk, 2 pelayan membantu Han Sanqian duduk di tempat tidur, yang satu menyajikan teh Han Sanqian dan menuangkan air, dan yang lainnya meremas bahu dan kaki Han Sanqian. Artinya, ini adalah tempat untuk bertarung, jika tidak, Han Sanqian bahkan tidak akan curiga bahwa Tianhu akan langsung membawa beberapa pelayan. Omong-omong, Tuan Han, ini adalah obat yang diminta oleh Komandan Tianhu untuk saya berikan kepada Anda. Setelah Anda meminumnya, bahkan jika racun itu menyerang Anda hari ini, itu tidak akan menyebabkan banyak rasa sakit. Air, sudah dituangkan untuk kamu dan suhunya tepat. Setelah pria yang menyajikan teh meletakkan air di depan Han Sanqian, dia mengeluarkan pil merah dan meletakkannya di depan Han Sanqian. Han Sanqian hendak mengambil obat dan meminumnya. Pada saat ini, seorang pria berlari masuk seperti badai yang mengamuk. Bab 5069, Racun Barat. Han Sanqian memiliki senyuman tipis di wajahnya, dan dia sepertinya tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan karena seseorang tiba-tiba masuk. Meskipun Han Sanqian sudah mengeluarkan perintah, mengharuskan orang lain untuk tidak masuk tanpa perintahnya sendiri. Pergi, pergi, pergi. Begitu orang itu masuk, dia melambai langsung ke pelayan di sebelahnya, memberi isyarat agar mereka segera pergi. Beberapa pelayan saling memandang, dan akhirnya fokus pada Han Sanqian. Bagaimanapun, ini adalah pemilik yang sah. Tanpa perintahnya, bagaimana mungkin orang-orang ini berani turun secara pribadi? Han Sanqian tersenyum tipis dan melambaikan tangannya, kalian semua harus menunggu di luar penjara bawah tanah dulu. Kata-kata Komandan Tianhu adalah perintah, tetapi kata-kata Kapten Huya juga merupakan perintah. Orang masa depan ini juga merupakan pilihan menteri yang berkuasa. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Untukku. Bagaimana kalau menyinggung orang yang sedang sekarat? Setelah mendengar perkataan Han Sanqian, beberapa pelayan mengangguk dengan cepat dan pergi. Tentu saja mereka tidak ingin menyinggung Huya, atau bahkan siapapun, tetapi mereka harus mematuhi pengaturan Han Sanqian karena perintah Tianhu. Sekarang dengan persetujuan Han Sanqian, kelompok mereka secara alami melarikan diri dengan sangat cepat. Wajah Huya penuh kecemasan, tapi dia sengaja menekannya sampai semua orang benar-benar pergi sebelum dia benar-benar dibebaskan. Akibatnya, begitu dia memasuki sel, Han Sanqian menuangkan secangkir teh untuk Huya tanpa terburu-buru. Tadi kita berjalan terburu-buru. Pasti kita akan sedikit haus. Ayo minum air. Melihat teh yang diserahkan Han Sanqian, Huya merasa sangat tertekan. Pemimpin, jam berapa sekarang? Bagaimana saya bisa minum teh? Han Sanqian melihat sekelilingnya dan berkata sambil tersenyum, kapan? Bukankah ini bagus? Siapa yang bisa menemukan penjara yang lebih baik dari ini? Pemimpin, kamu tahu bukan itu yang aku katakan sama sekali, tapi... Huya sangat tertekan,
Tapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Langsung mempertanyakan Han Sanqian. Tampaknya tidak masuk akal baik secara publik maupun pribadi. Han Sanqian menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum, teh yang enak, kamu harus mencobanya juga. Huya cukup tertekan, tapi Han Sanqian sudah mendesaknya untuk minum teh untuk kedua kalinya. Jika dia tetap bergeming, dia sepertinya terlalu mengabaikan aturan dan kesopanan. Jadi Huya tidak punya pilihan selain mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Walaupun tehnya enak, namun tidak ada efek atau rasa sama sekali pada gigi macan ini, seperti Zubaji memakan buah ginseng, setelah satu teguk tidak tahu apa rasanya sama sekali. Pemimpin, bisakah kamu buka mulutmu sekarang? Han Sanqian tersenyum, mengisi gelas lagi untuknya, dan kemudian berkata sambil tersenyum, apakah Anda ingin saya meneruskan keterampilan tingkat transendental kepada Tianhu? Huya mengangguk dengan cepat, awalnya, saya memberitahu dia tentang keterampilan tingkat dewa karena Anda tidak ada di buku surga pada saat itu. Untuk menghadapinya, saya mengarang cerita dan Anda dibawa ke interogasi pribadi. Tidak mungkin, aku harus melakukannya. Jangan berhenti di sini. Selain itu, saya juga telah memikirkannya. Paling buruk, saya akan memberinya beberapa keterampilan bertahan seperti Taiksu Senbu. Dengan cara ini, meskipun dia mempelajarinya, itu tidak akan terlalu berbahaya bagi kita. Tapi aku tidak mengenalmu. Datang saja ke tingkat dewa untuk melihat kemampuan Anda, bukankah ini memperjelas bahwa Anda ingin membuat senjata pembunuh besar untuk orang-orang ini? Saya benar-benar tidak mengkhawatirkan hal lain, dan saya tidak iri pada apapun. Kuncinya adalah Tianhu ini bukanlah orang yang baik. Jika orang ini tumbuh di bawah bimbingan Anda, itu tidak hanya akan menjadi bencana bagi kami, tetapi juga merupakan kerugian besar bagi masyarakat dunia. Han Sanqian memandang Huya yang terlihat cemas. Tentu saja dia juga sangat menyadari kekhawatiran Huya. Menepuk bahu Huya, Han Sanqian berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya memiliki rasa proporsional. Apakah menurut Anda saya tidak mengetahui hal ini? Atau, menurut Anda apakah saya begitu senang menikmati kejayaan dan kekayaan bahwa aku akan menjual semuanya? Melihat senyuman Han Sanqian, Huya mengerutkan kening dan dengan hati-hati mencicipi kata-kata Han Sanqian. Tampaknya Han Sanqian sangat percaya diri dalam mengajarkan keterampilan tersebut kepada Tianhu, dan dia juga memahami bahayanya mengajarkan keterampilan tersebut kepada Tianhu. Tapi dia masih begitu percaya diri, mungkinkah? Pemimpin, melihatmu, sepertinya kamu punya rencana lain. Han Sanqian tersenyum. Di planet kita, ada serial TV berjudul The Legend of the Condor Heroes. Ada orang jahat bernama Sidu Ouyang Feng. Dia kecanduan seni bela diri tiada taraf seperti manual 9 yin. Dia juga memaksa protagonis untuk mengajarinya seni bela diri, dan protagonisnya juga saya mengajarkannya kepadanya seperti yang saya lakukan, tetapi tahukah Anda apa yang terjadi pada Ouyang Feng setelah itu? Bab 5070, Metode Pembalikan. Karena saya bukan dari bumi, saya pasti belum pernah menonton serial TV ini, jadi tentu saja saya tidak tahu apa yang terjadi pada Ouyang Feng pada akhirnya. Kepala Huya bergetar seperti mainan. Han Sanqian tersenyum, pada awalnya, sang protagonis memikirkan keselamatannya sendiri, jadi dia tidak punya pilihan selain mengajarinya panduan 9 yin. Namun, sang protagonis juga khawatir bahwa dia tidak akan terkalahkan setelah mempelajarinya dan membahayakan masyarakat umum. Jadi ketika mengajarinya dia merusak latihannya. Itu terbalik. Jika Anda berlatih seperti ini, meridian Anda pasti akan menjadi tidak teratur dan mengarah pada obsesi. Sejak saat itu, generasi master ini akan menjadi sama gilanya dengan yang teratas. Huya mengangguk, dan butuh waktu lama baginya untuk tiba-tiba menyadari, pemimpin, apa maksudmu? Yang kamu maksud adalah protagonis dari legenda pahlawan ini, dan membalikkan teknik yang diturunkan ke Tianhu. Jika Tianhu terus berlatih, lebih cepat atau nanti dia akan menjadi terobsesi, dan akhirnya. Han Sanqian tersenyum tipis. Dia cukup pintar dan bisa bereaksi lebih cepat daripada Scar, pria yang ceroboh. Pada dasarnya, selama dia memberi contoh, dia bisa langsung memahaminya. Benar, kamu tidak terlalu bodoh. Ekspresi cemas Huya tiba-tiba menghilang seperti awan gelap, dan bahkan senyuman tipis pun muncul.
Saya merasa lega sekarang. Biar saya katakan saja, bagaimana pemimpin aliansi bisa memberikan teknik yang begitu penting dan mengagumkan kepada si Jalang Tianhu itu. Ternyata pemimpin aliansi punya perhitungan seperti ini. Hehe, pemimpin, ada apa? Kepindahanmu. Kerja yang bagus sekali. Haha, menurutku Hu ingin mematahkan kepalanya hari itu, tapi aku khawatir dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kamu akan begitu jahat padanya, bukan? Dia mungkin merasa berpuas diri sekarang karena dia telah menguasai metode ilahi, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa semakin dia berkultivasi, akhir hidupnya akan semakin tragis. Namun, pemimpin aliansi, saya masih tidak mengerti. Tianhu ini dianggap sebagai master. Jika formula ajaib yang Anda berikan itu palsu, bukankah dia akan bisa mengetahuinya dengan cepat? Dengan kepribadian orang itu, jika saya tahu aku telah ditipu olehmu, akankah aku berusaha sebaik mungkin untuk menyiksamu lebih parah lagi? Han Sanqian tersenyum, ini adalah alasan mendasar mengapa saya tidak memberinya metode palsu. Itu palsu. Orang dengan sedikit kultivasi dapat mendeteksinya hanya dengan sedikit latihan, tetapi bagaimana jika dia nyata? Meskipun saya tidak bisa melafalkan seluruh teknik kepadanya secara langsung seperti di serial TV, saya tidak bodoh. Saya memberitahu dia sebagian besar teknik dengan benar, tetapi pada beberapa poin penting, saya sengaja membuat kesalahan. Bagaimana menurut Anda? Akan terjadi jika terdistorsi. Jika sebagian besar keterampilan salah, pasti salah. Tapi kalau dia sebagian besar benar dan hanya sebagian kecil yang salah, apa hasilnya? Tentu saja sulit untuk mengatakannya. Hal-hal di dunia seringkali seperti ini. Barang asli mungkin bisa dikenali oleh orang lain, dan barang palsu bisa dengan mudah diungkap oleh orang lain, namun terkadang sangat sulit membedakan barang asli dan barang palsu. Bagus sekali. Mata Huya bersinar dengan keyakinan, dan Anda harus yakin, biar saya beritahu Anda, pemimpin aliansi, otak macam apa yang Anda miliki. Sial, bisakah Anda memikirkan hal ini? Han Sanqian tersenyum, saya tidak memikirkan ini, Anda yang memikirkannya. Setelah keluar dari dunia kitab surga, Han Sanqian tanpa sadar berbaring di tanah dan mendengarkan situasinya. Dari percakapan antara Huya dan Tianhu, Han Sanqian dengan cepat menebak apa yang terjadi di sini saat dia pergi. Setelah memahami hal ini, Han Sanqian mengikuti rencana Huya dan menambahkan beberapa cita rasanya sendiri ke dalamnya, dan memanfaatkannya. Dan yang terpenting, kali ini saya memasuki dunia buku surgawi untuk berlatih, situasinya jauh lebih rumit dari yang saya bayangkan. Jadi, aku masih butuh waktu. Dengan cara ini bisa membuat Tianhu bersemangat untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, sehingga dia akan menemukan cara untuk memberiku waktu. Ini juga sesuatu yang dikhawatirkan Han Sanqian, bagaimana mengulur waktu. Tanpa diduga, segera setelah mendarat, kekhawatiran terbesarnya langsung teratasi. Hal ini juga sesuai dengan pepatah, jika suatu masalah tidak dapat diselesaikan saat ini, jangan terlalu khawatir dan lakukan urusan Anda sendiri dengan baik. Ketika momen kritis tiba, beberapa masalah dengan sendirinya akan mendapat jawabannya sendiri. Ngomong-ngomong, karena kamu di sini, ada sesuatu yang mengganggumu. Huya buru-buru berkata, pemimpin, tolong bicara. Apakah kamu ingin melakukan pelayanan yang berjasa? Han Sanqian tersenyum misterius, tambahkan pahala yang besar pada jasa menangkapku, dan jasa seluruh kubu musuh akan terkejut sekaligus. Sekali lagi, pahala apa?